Lalu seorang tunawisma, di jemaat itu ada seorang tunawisma datang. Istilah Amerika namanya homeless, nggak punya rumah. Dia berkata, Pak Gembala, saya sangat sakit hati dengar khotbah tadi. Karena Pak Gembalanya berkata memberi. Bapak tahu saya ini siapa? Tidur aja sewaktu-waktu diusir, pindah lagi ke babon sana, ke tortora sana. Maksudmu? Ya saya bisa memberi apa? Maka itu saya kata dengan khotbah tadi. Begini kata Joel Osteen. Kamu punya tangan tidak? Dia kaget. Kenapa Pak Gembala tanya? Ini tangan saya. Baik. Kamu punya kaki? Dia heran lagi. Ini. Baik. Kamu punya mulut? Dia lebih heran lagi. Yang ngomong pakai apa tadi ini? Kenapa tanya punya mulut? Sekarang lalu Joel Osteen berkata. Bawa tangan dan mulutmu dengan kaki. Untuk mencari orang-orang yang susah seperti kamu. Pakai tanganmu untuk memeluk dia. Pakai mulutmu untuk menghibur dia. Dan itulah memberi. Kamu pulang. Setuju kan firman ini? Saya ulangi lagi. Kalau ada orang tidak punya apa-apa, dia tetap bisa memberi sesuatu. Amin? Ayo tirukan. Yang pelit nggak tirukan, saya doakan supaya sariawan mulut saya ngomong. 1, 2, 3. Kalau saya tidak punya apa-apa, saya tetap bisa memberi. Saya tetap bisa memberi. Karena saya masih punya sesuatu. Karena saya masih punya sesuatu. Betul? Nah, cari dalam diri saudara. Apa itu sesuatu? Jadi nggak ada alasan untuk tidak bisa memberkati orang lain dalam hidup. Karena gereja Makedonia mengalami. Ayat 8 langsung. Ayat 4, 5, 6 baca sendiri saudara. Hebat sekali. Langsung ayat 8. Maka Paulus mendasari. Seharusnya semua manusia Kristen di dunia hidup seperti itu. Ayat 9. Ya? Karena kamu telah mengenal apa? Ayo, telah mengenal apa? Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus. Apa yang kita kenal? Dalam ayat 9 ini sudah banyak digubah jadi lagu. Dan banyak orang Kristen kalau nyanyi lagu ayat 9, 28, bangga. Tuhan terima kasih yang miskin jadi kaya. No, dengar kayanya saja. Tapi hari ini kita akan berubah. Kaya itu untuk apa dan untuk siapa? Hebat sekali. Saudara, sebelum saya teruskan. Tensesnya. Dalam bahasa Yunani, tenses yang dipakai, ya kata kerja waktu yang dipakai untuk ayat 9 itu adalah present continuous tense. Nah, sebuah kalimat yang bentuk kata kerja waktunya itu present continuous tense, artinya hal itu akan terjadi terus-menerus, tidak berhenti. Nah, karena Tuhan menolong saya lewat salah seorang yang ngerti bahasa Yunani, dia memberitahu saya bahwa ayat ini present continuous tense, maka saya dibukakan pewahyuan yang luar biasa. Dan itu yang kami kerjakan sampai hari ini. Minggu ini kami suami istri bahagia sekali. Karena lulus 2 orang lagi yang sudah S2. Yang 1 orang dari Makassar sudah kembali ke Tarakan hari Rabu yang lalu pakai kapal Tida. Saya sekolahkan dia dari S1 sampai S2. Yang 1 orang lagi minggu depan tanggal 14 dan tadi pagi dia datang. Dan gereja Alpha Omega memberkati tiket mereka pulang ke Papua S2. Berarti dengan 2 S2 yang lulus dalam minggu ini, maka kami sudah berhasil meluluskan 29 S2. Selama kami hidup, kami menyekolahkan orang-orang. Sekarang saya ngambil S3 ada 5 orang. Karena kami akan buat sekolah yang terbaik di Papua. Karena ayo kita mikir. Karena kami sadar apa yang kami terima itu pinjam. Maka kalau yang punya minta, kami akan memberikan. Ya, saudara bisa bayangkan kok saya saksi tadi. Selasa yang lalu,
kami meresmikan sekolah kami yang ke-32 di 8 kabupaten, saudara. Di Papua. Kalau saudara mau tanya, saya akan jawab, berapa biaya yang kami perlukan setiap bulan? Itu Tuhan ajaib. Karena kami pakai prinsip ayat. Kalau kami tidak punya apa-apa, kami tetap punya sesuatu untuk kami berikan buat orang. Dan berangkat ke Pogapa hari Selasa yang lalu, itu suami istri. Suaminya namanya Calvin Yokom. Istrinya namanya Harna Pangkelu, dia orang Toraja. Calvin ini orang Minahasa. Harna ini kepala sekolah taman kanak-kanak lulusan dari Manado. Calvin ini cacat matanya. Dia itu anak kami, dua-dua itu anak kami. Tahun 2001, Calvin ini minta saya untuk pelayanan Kalimantan Timur, namanya Kecamatan Long Pujungan. Itu daerah lembab suku Punan, saudara. 6 bulan kemudian dia kembali, saya kaget. Dia kena paru-paru, saudara. Karena lembab di daerah Punan itu, suku Punan. Otomatis kami kasih obat dan itu ada di banyak puskesmas rumah sakit. Obat paket namanya 6 bulan. Hampir 3 bulan dia makan obat itu. Dia berkata, "Pak, mata saya ini kabur." "Oh ya?" Saya pikir kenapa? Ya, saya pikir kasih obat mata saja. Ternyata kaburnya cepat sekali, saudara. Sampai dia itu naik motor nggak bisa, baca nggak bisa. Istri saya belikan dia itu kaca pembesar yang paling besar. Jadi berat sekali. Lalu kami bawa dia ke Eye Center di Jakarta. Begitu ketemu dokter yang antar dari Mission Care namanya Pak Tony Yudianto. Begitu dokter ini mendiagnosa, belum lengkap, belum diteliti apa-apa. Saudara makan obat paket TBC. Betul. Kenapa? Dokternya langsung letakkan semua data itu. Dia berkata, "Maaf, saya harus katakan, saudara akan cacat permanen." Bayangkan, saudara. Terus ditanya, kenapa bisa cacat permanen? Karena obat ini sebelum dikonsumsi dites dulu. Dan mata saudara cacat. Dokter berkata, di dunia hanya ada 2 tempat yang bagus. Satu saya lupa mana, satu di Jerman. Untuk operasi seperti itu. Tapi ini nggak akan sembuh. Dokternya meyakinkan. Walaupun punya uang dibawa ke Jerman, nggak akan sembuh. Saudara bayangkan, anak itu baru umur 20-an. Saya hanya bisa memperlambat kebutaan dengan memberi vitamin. Saudara, waktu saya dengar itu, saya tanya dia, "Calvin, mesti buat apa?" Dia itu yatim piatu. Saya telepon kakaknya. Saya ceritakan begini. Dan saya dengar jawaban kakaknya luar biasa. Kalau itu karena Injil, kami mensyukur. Saya kaget. Memang dia kena TBC gara-gara mengasihi orang-orang Punan di Kalimantan Timur, masih di hutan sana. Ya udah, kami cuma percaya mujizat. Saudara, luar biasa. Begitu dia balik ke Papua, dia nggak mau ke Kalimantan lagi, dia mau tinggal dengan kami. Terus suatu hari dia berkata, "Pak, saya lebih baik ke pedalaman saja." Saya bilang, "Loh, kamu apa nggak lebih susah? Di kota aja susah. Mata begitu, di pedalaman nggak ada listrik lagi. Terus gimana kalau perlu obat?" Dan ini kata-kata dia, "Saya lebih baik di tempat yang gelap sekali." Dengar kata itu, saya nggak bisa apa-apa. Akhirnya dia berangkat ke Sugapa, ke satu kampung lagi, yang sampai sekarang masih banyak orang yang telanjang. Saudara, justru di situ mujizat terjadi. Ringkas cerita, sekarang dia sudah bisa baca walaupun tidak normal. Dia sudah bisa naik motor. Yang lebih heran lagi, dia bisa kirim SMS, dia bisa baca SMS tanpa kacamata. Dan 5 Juli yang lalu dia menikah. Kami yang memberkati pernikahannya. Dan Selasa kemarin mereka suami berangkat ke satu kampung baru untuk buka sekolah baru. Saya mau ceritakan kepada saudara, bisa memberi sesuatu walaupun tidak punya apa-apa. Amin. Bisa, maka ayo kita hidup dalam benar. Baik, saya lanjutkan. Beginilah present continuous tense ayat 9 ini. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena siapa? Ya, kamunya itu siapa? Kita, saya, betul. Yang oleh karena saya, oleh karena kita menjadi apa? Miskin. Sekalipun Ia bagaimana? Kaya. Supaya kita menjadi apa? Kaya. Oleh karena apanya?
kemiskinan.